Halo semua, hai, kenalin, nama gue Fani. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang ASEAN dan PBB. Yuk, tonton videonya sampai habis. PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadi organisasi internasional dengan anggota 193 negara di seluruh dunia. PBB dibentuk dengan tujuan mendorong kerjasama internasional dan menciptakan perdamaian dunia. Indonesia juga termasuk salah satu negara anggota PBB. Pengertian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerjasama internasional. Dalam bahasa Inggris, PBB disebut juga sebagai United Nations atau UN. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 usai berakhirnya peristiwa Perang Dunia Kedua. Markas besar PBB terletak di kota New York, Amerika Serikat. Selain itu, PBB juga memiliki kantor utama lain di kota Jenewa, Swiss, Nairobi, Kenya, dan Wina, Austria. Organisasi PBB didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Saat pertama kali dibentuk, ada 51 negara pendiri PBB. Kini sudah ada 193 negara anggota PBB meliputi hampir semua negara-negara yang ada di dunia, dari benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Selain 193 anggota, juga ada 2 negara bukan anggota yang menjadi pengamat permanen, yakni Palestina dan Vatikan City. Struktur PBB terdiri dari 5 organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB yang bertindak sebagai pemimpin PBB secara keseluruhan dalam 5 tahun masa jabatan. PBB juga memiliki beberapa organisasi dan lembaga yang fokus pada berbagai bidang. Sejumlah organisasi di bawah naungan PBB yaitu FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, ILO, Organisasi Buruh Internasional, IMF, Dana Moneter Internasional, UNICEF, Organisasi Dana Anak-anak, World Bank atau Bank Dunia, dan lain-lain. Sejarah didirikannya PBB tidak lepas dari peran organisasi Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi pendahulunya. Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah terjadinya Perang Dunia. Untuk itu, usai Perang Dunia berakhir, maka dibentuklah organisasi baru yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Tujuan utama dibentuknya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah terjadinya Perang Dunia di kemudian hari. Kemudian, pada perkembangannya, PBB juga bertujuan mendorong kerjasama internasional antar negara-negara anggotanya di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Sebelumnya, PBB dicetuskan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sejak tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercayai sebagai orang pertama yang mengusulkan nama United Nations yang diresmikan pada 1 Januari 1942. PBB juga diawali dengan ditandatanganinya Piagam Atlantik tahun 1940. Sebagai tindak lanjut Piagam Atlantik, diadakanlah konferensi PBB pada tanggal 25 April 1945 hingga kemudian tersusunlah Piagam PBB. Kemudian, organisasi PBB pun resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945. Pembentukan PBB ditetapkan oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Cina, serta 46 negara pendiri lainnya. Apa aja sih fungsi dan tujuan PBB? Ada beberapa tujuan didirikannya PBB, salah satunya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berikut 5 fungsinya, yaitu pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan. Yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Asas-asas PBB. Dalam segala tindakan yang dilakukan oleh PBB, terdapat dasar dan asas-asas yang harus ditegakkan. 1. PBB didirikan atas dasar persamaan, kedudukan dari semua anggota. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama. 2. Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai yang tercantum dalam piagam PBB. Ketiga, semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. 5. Dalam melaksanakan hubungan internasional, tiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain yang dapat mengancam kemerdekaan politik suatu negara. 5. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB dengan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB. 6. PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh PBB untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 7. PBB tidak akan mencampur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Yuk lanjut ke pembahasan tentang ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berfokus pada kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan politik antar negara-negara anggota. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, dalam suatu pertemuan kecil antara kepala negara dan pemerintahan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratnam, Thailand oleh Tanat Koman, dan Filipina oleh Narcison Ramos. Dalam menjalin kerjasama, negara-negara ASEAN sepakat untuk mendasari kerjasama mereka dengan prinsip saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara anggota, non-intervensi atau menghindari campur tangan terhadap ranah domestik negara anggota, dan kerjasama yang didasari pada perdamaian dan persahabatan. Pada awalnya, ASEAN memiliki 5 negara pendiri sebagai anggota. Namun, hingga sekarang, ASEAN telah memiliki 10 negara anggota yang terdiri dari 5 negara anggota pendiri, ditambah Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. ASEAN memiliki kantor sekretariat di Indonesia yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Tujuan ASEAN adalah kerjasama yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. ASEAN memiliki fokus kerja pada peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya, kemajuan sosial, dan perlindungan budaya. Peningkatan intensitas kerjasama yang difokuskan pada bidang-bidang di atas dan kerjasama lain di bidang teknologi dan informasi, pembangunan, kerjasama transnasional, dan keamanan. Tujuan ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjadikan Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, meningkatkan kerjasama yang aktif di semua bidang, piagam perserikatan bangsa-bangsa, bekerja sama secara lebih efektif, saling memberi bantuan, memajukan Asia Tenggara. Selain berfokus pada peningkatan kerjasama, ASEAN juga berfokus pada penyelesaian permasalahan yang terjadi antar negara-negara anggota ASEAN, yang juga tetap didasari pada prinsip non-intervensi. Dalam hal ini, negara-negara di luar negara yang berkonflik tidak boleh mencampuri urusan negara-negara yang berkonflik tersebut. Mereka hanya diperbolehkan untuk membantu hingga pada konteks yang dianggap tidak bersifat intervensionis dan mengganggu kedaulatan negara-negara yang sedang berkonflik. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur dianggap memiliki potensi perekonomian yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama tersebut mencakup otomotif, industri, transportasi, dan industri manufaktur lainnya. Selain dengan ketiga negara yang bergabung dalam ASEAN 3+, ASEAN juga menjalin kerjasama yang cukup erat dengan India yang sedang mengalami peningkatan pesat dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan eratnya kerjasama antar anggota ASEAN diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masing-masing anggota.
Sekian dulu ya video pembahasan tentang ASEAN dan PBB. Sampai jumpa.